luar dugaan, kiper dari FC Dallas ini ternyata dikonfirmasi boleh bermain di laga kontra Arab Saudi. Mantap. Netizen tanah Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan rezeki, diberikan kesehatan juga yang baik. Jadi ada perkembangan terbaru terkait dengan sepak bola Indonesia. Kegembiraan yang kita dengar berita ini terkait dengan Martin Paes sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia melawan Arab Saudi malam ini guys. Jadi ini satu perkembangan yang kita tunggu-tunggu selama ini sebenarnya, dan kita harus apresiasi kepada Bapak Erick Thohir karena lobby beliau dan kesungguhan apa yang dilakukan, kinerja beliau sentiasa dari masa ke semasa itu telah membuahkan hasil apabila Martin Paes sudah bisa bermainnya dengan timnas Indonesia. Sangat-sangat ini membantu ya timnas Indonesia, karena di bagian lini belakang penjaga gawang itu memang memerlukan seorang penjaga gol seperti beliau dalam suasana pertandingan di putaran ketiga kualifikasi melawan Arab Saudi, sebuah pasukan ataupun tim yang sangat kuat, dan ini memerlukan penjaga gawang seperti Martin Paes ini. Oke guys, itu berita yang terkini, dan dikabarkan juga J.E. Jas menjadi kapten timnas Indonesia. Oke, apa di sebalik cerita ini? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini, yaitu AFC tiba-tiba bolehkan Paes bermain. J.E. Jas kapten baru timnas. Ini kejutan konferensi Arab Saudi. Ini mengejutkan mereka lah juga. Mereka kaget dengan berita ini. Mungkin apapun, kita sama-sama simak dulu video ini guys. dibantu oleh AFC. Dibantu oleh AFC ya. Kronologi Martin Paes tiba-tiba. Kekuatan tim nasional Indonesia diprediksi berkurang drastis menjelang pertandingan menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, pasukan Merah Putih kehilangan sejumlah pemain kunci di barisan pertahanan. Sebut saja Jordi Amat yang harus absen akibat menderita cedera patah tulang hidung bersama GDT. Selain itu, Sintayong juga dipusingkan masih belum bisa mengandalkan Martin Paes. Debut kiper yang lahir di Belanda ini diduga harus tertunda akibat namanya yang telat didaftarkan. Menurut laporan, Paes diprediksi baru bisa bermain di laga kedua kontra Australia. Meski begitu, sang kiper tetap dibawa Sintayong terbang ke Arab Saudi. PSSI masih berharap dan sangat yakin bisa melobi AFC untuk mengizinkan Paes bermain. Di luar dugaan, kiper dari FC Dallas ini ternyata dikonfirmasi boleh bermain di laga kontra Arab Saudi. Mantap. Netizen tanah air langsung ikut bahagia menyambut debut Paes yang sudah ditunggu sejak lama. Memang ditunggu-tunggu ini guys. Bahkan warganet tanah air banyak yang menyebut Garuda memang anak emas memang FIFA jadi anak dan emas AFC. FIFA dan AFC ya. Sebelumnya, FIFA memang ikut membantu mempercepat proses naturalisasi sang kiper. Paes mengaku bahagia bisa bermain di laga debutnya menghadapi Merah Putih. Ex-kiper dari FC Utrecht ini nggak sabar untuk mengawal gawang skuad Garuda di pertandingan kontra Arab Saudi. Pentingnya peran Martin Paes. Kehadiran Martin Paes merupakan kepingan yang saat ini sudah dilengkapi oleh timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan langsung oleh media asal Vietnam yakni The Tau 247. Media ini menyebut Paes akan melengkapi puzzle yang hilang di lini pertahanan. Menurut mereka, mantan kiper Nijmegen ini bisa mengambil peran penting sebagai tembok kokoh di pos kiper. Prediksi The Tau 247 ini bisa dibilang wajar jika melihat menurunnya performa kiper Indonesia saat ini. Sebut saja Hernando Ari yang performanya menurun dan sempat blunder bersama Persebaya. Menurun juga Kiper Hernando 22 Ari tahun ini melakukan kesalahan fatal di pertandingan kontra Barito Putra. Hernando Ari salah mengantisipasi bola liar sehingga mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Lucas Morelato. Blunder lagi Hernando Ari ya. Langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para rekan-rekannya. Dirinya berjanji akan lebih fokus dan memperbaiki kesalahan di laga selanjutnya.
Menurunnya performa Hernando membuat timnas Indonesia hanya menyisakan satu kiper hebat, yakni Nadeo Argawinata. Berbeda dengan Hernando, Nadeo saat ini tengah tampil gacor. Kiper Borneo FC Samarinda ini tercatat baru bobol 1 kali dari 3 laga yang dimainkan. Meskipun begitu, peluang Nadeo dimainkan sebagai kiper utama bisa dibilang kecil. Pasalnya, ex Bali United ini sudah nggak pernah menjadi pilihan utama setelah performa buruknya di laga kontra Irak. Oleh sebab itu, kehadiran PES bisa menjadi jawaban di pos penjaga gawang. Betul, PES. Kiper kelahiran Nijmegen ini diprediksi bakal bisa langsung menjadi pilihan utama Sintayong. Alasannya Martin. Oke guys, sebenarnya Martin PES ini dia tiba tepat pada masanya. Karena melawan Arab Saudi memang betul-betul sebenarnya Indonesia ini memerlukan seorang penjaga gawang yang berkualitas, yang punya pengalaman yang banyak dan juga berkelas lah. Jadi Martin PES ini paling tepat sekali untuk membawa timnas Indonesia di benteng yang terakhir ini, laga lawan Arab Saudi ini. Sini kita akan lihat sendiri bagaimana. Jadi malam ini penentunya. Mudah-mudahan Indonesia ini guys kekuatannya makin bertambah lagi ya. Dan ada kejutannya. Saya beberapa video sebelum ini memang saya prediksikan Indonesia dapatlah mencetak 1 gol. Dan kalau dapat menang 1 gol itu lagi bagus guys. Itu tetap semangat kita ya, tetap semangat walaupun memang berat, memang atas kertasnya Arab Saudi lebih unggul. Tetapi dari di menit-menit terakhir ini ya, apabila Martin PES ini bisa bermain, saya lebih optimis dan keyakinan itu bertambah meningkat ya dengan kemampuan timnas Indonesia untuk merobek gawang Arab Saudi nanti. Oke, apapun kita nantikan malam ini guys. Kita lanjut. Martin PES mencatatkan statistik gemilang bersama FC Dallas di Major League Soccer. Baru-baru ini PES sukses mencatatkan save gemilang menghadapi New England Revolution. Kiper keturunan Belanda ini berhasil menepis sepakan keras dari tim Porker dari luar kotak penalti. Meskipun begitu, Coach Shin gak berani berjanji akan langsung memainkan sang kiper. Pelatih asal Korea Selatan itu baru bisa menurunkan PES jika kondisi fisiknya sudah siap 100%. Kesiapan matang sudah menunjuk kapten. Masuknya Martin PES membuat persiapan timnas Indonesia semakin matang. Seperti diketahui, skuad Garuda sendiri sudah tiba di Arab Saudi sejak tanggal 1 September kemarin. Namun para punggawa Garuda Nusantara sudah dihadapkan ujian berat di sesi latihan perdana. Saat itu Arab Saudi tengah diguyur hujan salju lebat yang menyulitkan anak asuhnya. Sebagai informasi, Arab Saudi saat ini memang sedang masuk dalam musim penghujan yang cukup lebat. Namun Sintayong ogah menjadikan ini sebagai alasan dan tetap menggenjot sesi latihan timnas. Pelatih kelahiran Yongdok ini memastikan para pemainnya tetap baik-baik saja meskipun berlatih di bawah hujan salju. Hujan salju, menyebut hal ini sangat baik untuk adaptasi dengan cuaca di Arab Saudi. Selain menggenjot fisik pemain, Sintayong juga sudah menetapkan sosok kapten baru. JIJS dipercaya akan mengemban kapten baru di laga pertandingan menghadapi Arab Saudi. Coach Shin menilai Bang Jai sangat cocok mengemban kapten karena pengalaman luar biasanya di Serie A. Apalagi sang defender menjadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga teratas Italia. Di sisi lain, pemilihan Bang Jai sebagai kapten juga bisa dilihat dari performanya bersama Garuda. Ketenangannya mengawal pertahanan menjadi modal bagus untuk mengemban para pemain lainnya. Apalagi Indonesia belum pernah kebobolan saat JIJS bermain. Tercatat skuad Garuda meraih 3 clean sheet di ronde kedua menghadapi 2 laga kontra Vietnam dan 1 laga kontra Filipina. IJS sendiri optimis timnas Indonesia bisa memberikan kejutan hebat untuk Arab Saudi. Bek Venezia itu mengatakan semua bisa terjadi dalam sepak bola. Diperkuat mayoritas pemain abroad. Ya, hampir semua lah kan pemain abroad nih. Pemilihan JIJS sebagai kapten membuat para abroad timnas Indonesia semakin bersinar. Pasalnya skuad Garuda punya banyak punggawa beken yang saat ini bermain di luar negeri.
Tercatat ada 14 pemain Garuda Nusantara yang berkarir di kompetisi luar 14 ya. Indonesia. Kabar ini menjadi tambahan bagus Sintayong yang bisa mengkombinasikan keturunan dan lokal. Perpaduan ini dinilai dapat menambah pengalaman dari punggawa yang bermain di Liga Indonesia. Kualitas pemain abroad lokal juga nggak kalah bagusnya dengan keturunan. Salah satunya adalah Asnawi Mangkualam Bahar yang tampil hebat bersama Port FC. Main di Thailand kelahiran nih. Makassar ini bahkan Asnawi mampu menembus skuad utama. Asnawi sudah mencatatkan 5 penampilan di Liga Thailand pada musim ini. Bahkan pemain 24 tahun itu berhasil menyumbangkan 1 assist dan masuk dalam Team of the Week. Mantap. Selain itu, Indonesia juga masih punya pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Hal ini disinyalir bisa semakin memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke ronde keempat. Sintayong mengaku kehadiran pemain abroad ini sangat membantu kinerja dari timnas Indonesia. Dia menganggap fisik dan taktik mereka lebih baik dibandingkan para pemain Liga 1 Indonesia. Selain itu, Sintayong juga mengatakan peluang skuad Garuda untuk lolos hanya sekitar 20-30%. Apalagi Indonesia mampu masuk ke dalam grup neraka bersama Jepang dan Australia. Meskipun begitu, Coach Shin optimis timnas Indonesia bisa meraih posisi ketiga ataupun keempat. Dipuji Roberto Mancini. Dipuji Roberto Mancini, ini coach Arab Saudi. Banyaknya pemain abroad Indonesia langsung disorot oleh pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini. Menurut Mancini, hadirnya mereka bakal bisa menyulitkan anak asuhnya. Sang pelatih juga memuji kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mancini mengatakan kalau skuad Garuda berkembang pesat sejak ditangani oleh pelatih Korea Selatan ini. Pelatih asal Italia itu juga memuji prestasi timnas Indonesia yang terus meningkat. Mancini menilai berkat polesan Sintayong, skuad Garuda punya kedalaman skuad yang matang. Ex-pelatih Manchester City ini mengatakan pertandingan perdana kontra Indonesia bakal berjalan sulit. Pasalnya, skuad Garuda punya pemain muda yang terus berkembang setiap tahunnya. Mancini juga berbicara soal kenangan indahnya bersama timnas Indonesia. Sang pelatih memang pernah mengunjungi tanah air saat usianya masih 28 tahun dan bermain untuk Sampdoria. Pernah ya? Saat itu timnas Indonesia melakoni laga persahabatan kontra Sampdoria di tahun 1996. Lama sudah, 96 pernah main. Mancini juga mengenang kenangan indah Erick Thohir bersama Inter Milan. Menurutnya, Pak Erick adalah orang yang paling berpengaruh besar dalam kebangkitan Inter Milan saat itu. Sebagai informasi, Mancini memang pernah melatih Nerazzurri di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Saat itu dirinya memutuskan untuk kembali melatih di periode keduanya pada tahun 2014 sampai 2016. Meskipun menghadapi pertandingan sulit, Mancini tetap menargetkan membawa Arab Saudi meraup 3 poin. Itulah ulasan kronologi lengkap Martin Paes yang tiba-tiba bisa bermain di laga kontra Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah hadirnya Paes akan bisa membuat gawang tim nasional Indonesia lebih aman dari kebobolan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kita ulas guys ya. Oke guys, daripada segi psikologi ya kepada Arab Saudi dan juga dengan kedatangannya Martin Paes bisa bermain malam ini melawan Arab Saudi, ini psikologi yang cukup tinggi, tiba-tiba bisa bermain. Jadi Bapak Erick Thohir ini memang harus kita apresiasi, akui kinerjanya karena dengan secara tiba-tiba ya, yang kita tidak jangkakan Martin Paes ini bisa bermain, tiba-tiba bisa bermain. Dan memang Bapak Erick Thohir punya pengaruh yang besar dan koneksi hubungannya dengan FIFA, dengan AFC, juga dengan orang-orang tertentu di FIFA, di AFC juga, itu memang bisa dipengaruhi oleh Bapak Erick Thohir ini. Jadi secara jelas dan nyata sekarang ini kita harus mendukung. Dan kita memang tertunggu-tunggu kedatangan Martin Paes ini bermain dengan Arab Saudi, yang sebelum ini dia dikabarkan hanya bisa bermain ketika melawan Australia nanti. Tetapi apapun, ini satu kegembiraan besar buat timnas Indonesia, dan kita mengharapkan supaya adanya Martin Paes ini bisa memberikan semangat yang lebih jitu, yang lebih tinggi kepada kesemua pemain-pemain yang bermain
di starting 11 pada malam ini. Dan kita mengharapkan juga dan mendoakan semoga timnas Indonesia ini akan dapat melakukan kejutan karena ada lebih kurang 14 pemain abroad yang memang punya pengalaman bermain di luar negeri, itu bisa saja akan melakukan yang luar biasa daripada kekuatan maksimal yang mereka ada itu. Dia akan menjadi 200% ketika melawan Arab Saudi ini. Dan berkat Bapak Erick Thohir ini juga guys, Martin Paes ini bisa debut. Ini satu yang kita perlu dukung 100%. Sekarang ini ada fans Indonesia yang berada di Arab Saudi dan memang ludes sudah tiket. Ada memang ramai, kebanyakannya rakyat Indonesia, mungkin daripada Indonesia sendiri yang terbang ke Arab Saudi, dan yang berada di Arab Saudi sendiri juga sudah bersiap sedia memberikan dukungan yang penuh kepada timnas Indonesia ini. Dan saya menjangkakan memang perlawanan ini akan menjadi sengit, permainan ini akan menjadi laju, dan bisa saja Indonesia mencipta kejutan. Ini saya 2-3 video yang lepas memang saya prediksikan Indonesia ini akan menang 1-0 ya, itu saya punya prediksi lah. Dan dengan adanya Martin Paes ini, keyakinan saya punya prediksi itu makin meningkat rasanya. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan-pandangan sendiri guys terkait dengan kedatangan Martin Paes ini. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu itu akhirnya ada sudah jawabannya. Jadi apa prediksi kalian juga, dan menurut pandangan kalian bagaimana? Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah ini untuk kita berbagi info yang bermanfaat daripada kalian itu. Terima kasih yang sudah komentar selama ini. Saya membaca komentar kalian yang menyatakan bahwa Martin Paes itu sudah bisa bermain, sebab itu saya mereaksinya pada hari ini. Dan ini sangat luar biasa, kinerja Bapak Erick Thohir sangat mables dan di luar jangkaan kita ini ya. Terbaiklah. Oke. Kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian, saya tidak juga mampu berkembang dalam channel ini. Kalianlah yang mendukung selama ini. Saya sangat-sangat jutaan terima kasih kepada semua. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.